Gaya lama. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman media semuanya. Terima kasih sudah berkumpul hadir di sini. Semoga tetap semangat memasuki bulan Tono selaku Direktur Utama PT Jasara Harja. Selamat pagi, Pak Ivan. Kemudian juga sudah hadir bersama kita semua Bapak Subakti Syukur selaku Direktur Utama Jasa Marga. Selamat pagi, Pak Bakti. Pagi, Pak. Baik, kemudian juga sudah bersama kita Direktur Utama dari Utama Karya yaitu Bapak Budi Harto. Selamat pagi, Pak Budi. Pagi, Pak. Baik. Rekan-rekan media, persiapan termasuk menyampaikan tentang profil dari santunan yang merupakan akibat dari adanya kecelakaan yang patut kita ketahui baik di tahun 2024 maupun di tahun-tahun atau mudik lebaran. Bapak sekalian, di dalam data kecelakaan pertumbuhan 0,72, namun kalau kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, ini di tahun 2024 mengalami penurunan jumlah laka yang tadinya sebesar 152.000, sekarang 150.906. Dan data ini kami pastikan bahwa data Jasara Harja sama persis dengan data Korlantas Polri. Dan dilihat dari tren meninggal dunia ini menjadi perhatian, terutama di bawah. Kita lihat bahwa di tahun-tahun sebelumnya, kalau kita taruh 10 tahun sebelumnya ini, walaupun kecelakaan tidak setinggi tahun-tahun sekarang, korban meninggal sampai 30.000. Dan di tahun 2024, korban meninggal dunia atau fatalitas ini menjadi 26.168, walaupun kecelakaan mengalami peningkatan. Jadi ada beberapa kenapa ini bisa seperti itu. Salah satu juga karena pelayanan Jasara Harja untuk menjaga fatalitas meninggal dunia ini turun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan di dalam operasi ketupat ini ada tren. Kalau kita lihat di tren laka, baik korban meninggal dunia maupun korban luka-luka, ini mengalami penurunan di tahun 2024 dalam 3 tahun terakhir. Dan ini lonjakannya adalah lonjakan tertinggi 3 tahun terakhir. Kenapa? Karena setelah COVID, jadi kami tidak membandingkan dengan COVID. Jadi pasca COVID 3 tahun inilah yang menarik. Dan provinsi yang mendominasi adalah Jawa Timur. Karena memang provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang jumlah kendaraan paling banyak di antara seluruh provinsi. Dan kemudian Jawa Tengah sama. Jawa Tengah, Jawa Barat ini juga menduduki peringkat kedua dan ketiga. Namun yang perlu kita perhatikan adalah berdasarkan perilaku pengemudi, karena nanti kita lihat 72% ini hampir dikatakan karena mereka
melakukan pelanggaran. Nah ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Bahkan kita lihat dari usia, ini juga memprihatinkan. Karena usia ini adalah 39% usia adalah usia pelajar. Dan yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah 64% ini adalah laki-laki. Nah ini ada dampak lain yang bisa kita katakan ini berdampak potensi kemiskinan, karena bagaimanapun laki-laki adalah tulang punggung dari keluarga. Ini menjadi perhatian kita semua. Dan 76% ini adalah sepeda motor. Ini tentu menjadi perhatian bagi kita semua. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati atau rekan media, di dalam sistem penanganan, apa yang kami sampaikan tadi dengan adanya fatalitas yang turun, ini adalah karena interoperabilitas atau ekosistem pelayanan yang sudah terjadi sangat baik. Kami pastikan sekarang bahwa 2.694 rumah sakit sudah terintegrasi dengan sangat baik semua. Jadi 100% rumah sakit. Dan ini tidak hanya rumah sakit, saya memastikan bahwa dari 508 Polres dan bahkan di tahun ini di bulan Juni 1062 Polsek, kami pastikan juga terintegrasi dengan program yang kami buat melalui program IRSMS maupun DORS yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi interoperabilitas inilah yang memastikan sehingga kita bisa melayani dengan sangat baik. Tentu kita melihat bahwa tidak hanya kecepatan tetapi juga standarisasi atau kendali mutu dengan formularium, dengan peringkat dengan diagnosis cedera, kemudian kriteria obat maupun alkes yang sudah kita lakukan sejak tahun 2024 ini, sehingga kami pastikan bahwa sampai hari ini kami masih bisa melayani masyarakat terutama di luka-luka itu dengan kecepatan di bawah golden period, jadi 24 menit. Kecepatan inilah yang paling penting, memastikan bahwa seluruh korban luka-luka terutama ini korban ini ditangani oleh rumah sakit dan dilakukan tindakan. Dan ini selalu berfluktuasi, trennya adalah antara 15-24 menit, tapi kami pastikan bahwa tetap di bawah golden period 30 menit. Ini satu kriteria yang penting yang selalu kita jaga. Dan di dalam persiapan menjelang baik kemarin Nataru kita uji coba maupun di dalam ketupat ya, atau kalau dalam kepolisian disebut dengan operasi ketupat di tahun 2025 ini, kami pastikan bahwa intensifikasi peran forum komunikasi lalu lintas yang ini langsung diinisiatif oleh Jasara Harja. Jadi inilah yang menjadikan kami membuat komitmen dengan seluruh Dirlantas, seluruh Kasat Lantas, dan program ini lebih dari 2.126 tindakan, dan hasilnya adalah 64% lokasi yang disebut black spot itu mengalami penurunan. Ini adalah satu program yang sangat baik, bahkan ini diapresiasi karena ini adalah yang kita lihat bahwa ketika kecelakaan tetap naik, tapi fatalitas ya karena black spot ini yang kita share, semua saling menjaga, dan ini kita pastikan nanti setiap provinsi yang hari ini hanya 12 dulu yang mengalami penurunan, tapi 64% titik black spot tidak terulang kembali. Ini penting bagi kami untuk melakukan edukasi atau literasi kepada seluruh pihak stakeholder, terutama di para mitra-mitra di Kementerian Perhubungan maupun di kepolisian. Rekan-rekan media, beberapa aksi persiapan lalu lintas yang sudah kami lakukan. Jadi sejak ini baru saja yang lalu, udah 2 minggu ya saya dan mungkin juga Pak Dirut Jasa Marga, Bu Dirop maupun juga Dirop Jasa Marga ini betul-betul ada di lapangan kita. Jadi memulai dari sejak penyeberangan Lampung, Bakahuni, kemudian Merak sampai dengan Banyuwangi, Ketapang, ya baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Karena kemarin Pak Kakor Lantas ketika kami mendampingi salah satu konsentrasi adalah jalan-jalan nasional, dan ini menjadi perhatian untuk kita semua karena sampai dengan hari ini masih jalan nasional masih harus dalam perbaikan. Namun Ditjen Bina Marga sudah memastikan bahwa 10 hari menjelang hari Lebaran nanti jalan sudah dipastikan sudah tidak ada yang berlubang kembali. Dan beberapa inisiatif yang kita siapkan selain persiapan dengan Kakor Lantas ini adalah tindakan preventif dan preventif. Di dalam mudik Lebaran nanti semua insan Jasara Harja bertugas ya, dari 29 kantor wilayah maupun 63 cabang dengan seluruh
mitra akan standby dan akan memastikan pelayanan berjalan dengan sangat baik. Kesiapan personel juga kami siapkan di seluruh Indonesia, terutama memang konsentrasi kami di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa sangat padat sekali. Jadi cabang-cabang juga ada di Pulau Jawa maupun kantor wilayah lebih padat, dan kita harapkan ini ada beberapa titik yang rawan yang harus dibuka posko. Ini ada di 22 titik. Yang 22 titik ini adalah pastikan bahwa pelayanan, terutama ada indikasi kemungkinan tetap ada mudik yang menggunakan sepeda motor yang nggak bisa dihindarkan, dan ada titik-titik lelah. Nah, titik lelah ini adalah berupaya untuk memastikan bahwa pengendara sepeda motor ini tidak menjadi korban kecelakaan, mereka diberikan kesempatan istirahat. Bapak-Ibu sekalian, sekaligus dalam kesempatan ini, karena memegang amanah untuk mengkoordinir mudik gratis dari Kementerian BUMN, kami sampaikan bahwa ini adalah dari Jasa Raja sendiri, kami akan mengadakan mudik bareng. Yang mudik gratis ini adalah meliputi dari realisasi yang diharapkan lebih dari 20.000 di 12 tujuan kota, dan nanti juga akan dikoordinasi bersamaan dengan mudik gratis dengan 78 perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Ini memastikan bahwa nanti akan dilepas 1.360 armada bus, 90 rangkaian kereta api, dan 26 kapal laut. Rekan-rekan media, di dalam pertama kali nanti mekanisme ini akan berbeda, karena dipastikan rekonsiliasi yang dilakukan oleh seluruh Kementerian BUMN supaya tidak adanya pendaftaran yang ganda. Dan tentu ini adalah satu perubahan yang sangat baik. Jadi seluruh BUMN baik nanti melakukan sharing API ya, maupun kemudian konfirmasi dengan database yang sudah dibangun dari Kementerian BUMN akan melakukan rekonsiliasi. Dan dalam rekonsiliasi inilah kemudian akan diketahui apakah masyarakat mendaftarkan di 2 perusahaan perlu atau tidak. Dan kemudian pada saat mendaftarkan di tempat yang pertama, itulah yang diakui. Dengan demikian juga, ini adalah sebagai upaya kita pastikan bahwa nanti juga masyarakat diberikan kesempatan, terutama kereta api, 7 hari sebelum pemberangkatan bisa melakukan perubahan jadwal ataupun anggota keluarganya. Ini untuk memastikan bahwa tetap diberikan fleksibel atau keleluasaan masyarakat kalau ada perubahan jadwal, tetapi harus paling tidak dilakukan 7 hari sebelumnya. Dan untuk itu pada kesempatan hari ini sudah dibuka untuk mudik gratis mulai dengan hari ini, dan masyarakat bisa melakukan pendaftaran di masing-masing perusahaan di Kementerian BUMN dan menggunakan NIK maupun menggunakan nomor handphone yang digunakan, karena penting NIK maupun handphone ini adalah bagian dari notifikasi sebagai alat kontrol untuk tidak dipastikan tidak adanya duplikasi. Dan kami harapkan nanti semua akan dapat dimonitor secara terbuka, secara online, kapasitasnya di web, baik dengan kapasitas yang terisi maupun kapasitas yang dibutuhkan. Saya kira ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan di dalam kesempatan mudik Lebaran tahun 2005 ini betul-betul dapat menjadikan mudik yang aman, dan kami harapkan ini betul-betul tidak dirasakan amannya saja, tapi masyarakat bisa menikmati dan bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemaparan Pak Rifan tadi, angka kecelakaan yang terjadi, bagaimana potensinya, demografinya juga seperti apa, sudah ada titik-titik pos pelayanan yang digunakan tentunya untuk bisa memberikan pengguna jalan pada saat mudik. Berikutnya kita juga akan berikan kesempatan kepada Pak Supati selaku Direktur Utama dari Jasa Marga untuk juga menyampaikan pemaparannya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat yang saya hormati rekan-rekan Mbak Putri, juga Bapak Ibu Asdep dari BUMN, dan juga rekan-rekan guru serta rekan-rekan wartawan semua yang hadir pada kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Merupakan hasil perhitungan data historical nanti akan kami sampaikan, dan juga skenario-skenario yang sudah kita buat dan juga sebagian sudah dilakukan 6 Hijrah ini
diperkirakan akan jatuh pada tanggal 31 Maret dan 1 April. Sedangkan tahun 2025 ya, sedangkan Hari Raya Nyepi tahun baru Sakanya sendiri, mobilitas masyarakat selama periode tersebut sebagaimana tercantum, yaitu libur sekolah pada tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April tahun 2025, cuti bersama 28 Maret 2025 sampai dengan 2 dan nanti 4 April 2025 di Maret 2025. Karena ini skenario daripada tambah yang menurut kami memang harus diberikan juga. Nah, potongan tarifnya kalau perhitungan dari Kementerian Perhubungan itu 4 hari, yang sangat penting kita memberikan 6 hari jasa marga ya. Nanti detailnya kita jelaskan dan tidak cukup itu aja. Karena nanti ada rekayasa lalu lintas yang harus kita prioritaskan juga, yaitu tanggal 24 sampai 27 Maret dari gerbang tol Cikupa selama periode libur Lebaran dan Nyepi adalah sebesar 2,18 juta kendaraan. Ini saya lupa itu, yaitu tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2025. Dan puncak arus mudik pada periode libur Lebaran dan Nyepi nanti kami prediksikan yaitu terjadi